Seorang pria diduga warga negara asing atau WNA menyindir pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Videonya pun viral di media sosial hingga berujung mendapat teguran dari kepolisian. Dalam video, pria tersebut mengatakan bahwa IKN adalah ibu kota korupsi dan nepotisme. Selain itu, ia juga mengkritik lokasi pembangunan IKN yang disebut kekurangan air. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Artanto pun memberikan teguran. Ia menyebut pria yang mengaku sebagai bule Italia itu sebenarnya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Pihaknya memberikan teguran agar video tersebut tidak mengubah atensi masyarakat menjadi antipati kepada orang lain. Lebih lanjut, Artanto memastikan bahwa lokasi pembuatan video tersebut bukan di area IKN. Ia pun mengimbau pria ini agar tidak mengulangi perbuatannya. Presiden Palestina Mahmud Abbas memuji pidato Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto selama KTT Gaza di awal pekan ini. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo langsung ke poin utama permasalahan. Pujian itu disampaikan Abbas di sela-sela KTT di Yordania pada Selasa 11 Juni 2024. Dengan wajah sumringah, ia menyebut Prabowo sebagai saudara. Abbas pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap memberi lebih banyak bantuan kepada Palestina jika diperlukan. Indonesia juga siap berkontribusi dalam mewujudkan gencatan senjata di Gaza, kemudian mengirim tenaga medis, mendirikan rumah sakit lapangan, hingga mengevakuasi 1.000 warga yang terdampak perang. Menurut Prabowo, semua tindakan ini adalah upaya untuk mencapai solusi dua negara. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar piagam PBB. Kecaman itu disampaikan Nebenzia dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Ia menilai agresi terhadap Yaman tidak berguna selama belum bisa menghentikan serangan di Laut Merah. Nebenzia pun menyebut Amerika Serikat dan Inggris ceroboh dalam menggunakan kekuatannya. Hal ini karena serangan terhadap Yaman hanya memicu pertumpahan darah, bukan menyelesaikan konflik. Sebelumnya Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan udara terhadap posisi Houthi di Yaman akhir Mei lalu. Serangan ini menewaskan sedikitnya 14 orang. Amerika Serikat berdalih tindakannya diambil bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Houthi agar berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Pasalnya serangan itu dinilai telah mengganggu arus perdagangan global. Sementara Houthi bersikeras akan terus melanjutkan operasi di Laut Merah sampai perang Gaza berhenti. Menurut Houthi, kapal yang menjadi target adalah yang berkaitan dengan Israel. Dusun Bulurejo, Desa Kedung Ombok, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, membuat sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai. Sayembara ini dibuat usai marak aksi pencurian di dusun tersebut belakangan ini. Sayembara ini diumumkan melalui spanduk. Para warga memasang spanduk sayembara di 4 titik di Dusun Bulurejo. Tulisan di spanduk sayembara itu adalah warga yang berhasil menangkap maling pada siang hari diganjar Rp750.000 dan pada malam hari Rp1.000.000. Tentu dengan disertai barang bukti serta tidak main hakim sendiri. Kepala Dusun Bulurejo, Rega Aditya Prayoga, mengatakan sayembara ini sebagai pelecut semangat warga untuk gotong royong menjaga dan mengamankan desa. Terbukti semenjak adanya sayembara, para warga menjadi semakin waspada. Mereka begadang di rumah masing-masing hingga berkumpul di satu titik untuk berjaga. Para warga juga mewaspadai tangkis sungai dan jalan setapak persawahan. Sebab tangkis sungai dan jalan setapak persawahan ditengarai menjadi akses pelarian pencuri.
Warga setempat Sutrisno mengungkapkan warga turut berkeliling desa guna mempersempit ruang gerak pencuri. Ia menyebut mereka berkeliling di jam-jam yang rawan aksi pencurian. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala Dusun Bulurejo Rega Aditya Prayoga dan warga setempat Sutrisno. Rega, bisa diceritakan Pak hal yang melatar belakangi ya desa atau dusun untuk membuat sayembara tangkap maling ini apa Pak? Ya agar terpicu semangatnya aja Mas dari warga Dusun Bulurejo. Emang marak Pak maling di desa? Kalau marak sih sebenarnya enggak, dari dulu udah ada Mas maling. Ayam, LPG udah ada. Cuma sekarang kan terpacunya kan karena ada maling sapi itu. 2 minggu yang lalu. 1 ekor sapi yang bilang Pak. Bahkan beras juga dicuri Pak infonya. Ya ada beras LPG gitu. Pak, sayembara itu papan sayembara atau baliho itu ditaruh di berapa titik Pak? Kalau sekarang yang titik pacunya ada di 4 titik. 3-4-an ya? Iya, di 3 sampai 4 titik. Di desa Di dusun Bulurejo. Oh, di dusun Bulurejo nggih. Nggih. Pak, biasanya maling ini beraksi pukul berapa sih Pak? Kalau dinilai dari warga yang korban, dinilai dari korban ya sekitar jam 1-an. Jam 1 malam nggih. Setelah adanya sayembara ini pripun Pak antusias masyarakat Pak? Semakin tinggi untuk menjaga masing-masing rumah atau gimana? Melakukan siskamling atau berapa? Kalau antusias sih sebenarnya ya agak terpacu sedikit lah Mas. Ada semangatnya sedikit. Pokoknya saling-saling menjaga lah. Itu komunikasi dijaga. Komunikasi dijaga nih Pak. Pak, itu ada syarat mungkin Pak untuk warga Pak atau imbauan ketika menemukan atau menangkap maling Pak? Tidak main hakim sendiri atau ya, itu pencurian beras di rumah jam 10-an. Kapan? Hari apa? Hari apa juga? Senin. Oh Senin. Hari Senin kemarin gitu. Jam 10-an. Jam 10-an. Pancaya Mas. Pancaya itu dene kayak bank. Bank KSP banget Pancaya. Pas ibunya enggak ada. Rumahnya waktu itu sepi. Ada bu aja bapaknya enggak ada. Cuman enggak dengar apa-apa ya? Di sini tapi rame. Oh, di sini rame. Tapi orangnya tak memang berani masuk. Masuk lewat pintu mana itu? Gang itu, Cok. Gang Itu ya. Terus lewat pintu depan rumah. Di depan rumah masuk depan rumah. Itu waktu itu terkunci atau pripun? Pintu rumahnya? Terkunci ya? Berarti dijebol ya? Ya enggak, cuma bisa dibuka aja. Oh, bisa dibuka nggih. Kan enggak dikunci rumah. Oh, bisa dibuka nggih. Beras berapa kilo yang hilang ya? 2 kilo. 2 kilo. Ya, 2 kilo. 22 kilo. Iya, 22 kilo. Iya. Oh, nggih. Terus ini rame Mas, di sini rame LPG. Ya rame LPG ya rame. Ternak katanya juga ya Mas? Iya pernah. Hari ini LPG yang rame. Itu sejak kapan itu Mas? Ya bulan-bulan ini Mas. Bulan-bulan ini ya marak ya? Iya, sama sapi. Terjaganya kesehatan hewan kurban sapi menjadi salah satu prioritas para peternak sapi Kabupaten Bangkalan di tengah derasnya arus penjualan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Tidak cukup sekedar memberikan asupan rumput segar nan hijau, namun perasaan nyaman dan rileks juga dibutuhkan sapi. Salah satunya melalui kepulan asap dari tiang perapian yang dijaga tetap menyala di dekat kandang selama 24 jam. Hal tersebut juga berguna untuk menghindari gangguan nyamuk dan lalat di kandang sapi. Perawatan tersebut dilakukan Moh Rifai, 45 tahun, warga Kampung Lengguleng, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Bangkalan. Bapak 2 anak itu setiap harinya bergegas menuju hamparan rumput berembun di ladang milik keluarga sekitar 400 meter ke arah timur rumahnya. Sapi-sapinya selalu diberi makan tiap selepas waktu subuh hingga pukul 6 pagi, dilanjut setelah waktu zuhur hingga pukul 2 siang, dan terakhir pada pukul 5 sore hingga jam 8 malam. Selain itu, ia juga memberi air putih untuk kebutuhan minum sapi-sapinya tiap sehari sekali di waktu sore, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
sementara memandikan sapi hanya dibutuhkan sekali dalam 1 minggu. Rifai juga memberikan ramuan rempah-rempah seperti kunyit, temulawak yang dicampur telur sebagai jamu yang diberikan sebulan sekali. Kualitas daging sapi Madura memang dikenal menjadi daging sapi terbaik kedua di Indonesia setelah sapi Bali. Daging sapi Madura berkarakter rendah kandungan lemak, berwarna merah cerah, tekstur empuk, dan berserat halus. Selain karena kekuatan karakternya, karkas daging sapi Madura mencapai 48% dari berat badan. Karkas sendiri meliputi berat total daging tanpa kepala, kaki, jeroan, dan kulit. Sementara karkas sapi Bali mencapai 51% dibanding karkas sapi Pulau Jawa lainnya yang hanya mencapai 45%. Tim pemantau hewan kurban Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan sudah melakukan pemantauan terhadap sapi-sapi di kandang milik Rifai pada Sabtu 8 Juni 2024. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kaki atau PMK sapi, termasuk menghindari penyebaran lumpy skin disease atau LSD. Rifai mengaku dirinya telah mendapat lembaran surat keterangan kesehatan hewan kurban atau SKKHK dari Dinas Peternakan. Selain sapi-sapinya yang sudah diberi anting atau eartag, Rifai juga beri layanan gratis ongkir dan jasa rawat sebelum para pembeli akan mengambil sapinya mulai H-1 Lebaran. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Bangkalan Siti Sumirah dan peternak sapi Rifai. Kami memeriksa 8 ekor sapi. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ini pemeriksaan secara mengamati apakah ada tanda-tanda penyakit, yaitu dengan mengamati sikap dan kondisi fisik dari hewan tersebut, dari pergerakannya, kemudian keadaan kulit dan bulunya, kemudian juga kami juga menganjurkan kepada masyarakat bahwa hewan kurban itu diusahakan yang ber-eartag, karena kalau sudah ber-eartag itu sudah divaksin, insya Allah sehat seperti itu. Dan alhamdulillah 8 sapi yang kami periksa hari ini semuanya sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Sudah poil Bu ya? Sudah poil semua. Tadi yang kami periksa ada yang poil 2, poil 1 pasang, 2 pasang, semuanya cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Karena sebagai salah satu syarat hewan kurban adalah cukup umur. Oh ya, sama. Ini biar membuat ketenangan. Sapi itu biar tenang, itu ada asapnya itu. Terus asapnya itu dihirup itu bikin sapi itu tetap tenang gitu loh. Rileks Pak ya? Rileks betul. Di pemilihan rumput yang hijau yang bikin banyak vitaminnya itu untuk sapi. Nah, terus yang ketiga itu perawatannya itu kandang harus bersih, terus suasana di kandang itu harus membuat ketenangan terhadap sapi itu sendiri. Salah satunya harus ada kayak ini biang harus tetap menyala selama 24 jam biar sapi itu merasa tenang, dan nyamuk ataupun lalat itu tidak berani mendekat itu. Nah, terus yang terakhir itu untuk masalah pemberian makan harus teratur pagi, siang, sore, dan malam. Terus ngasih minum itu sehari 1 kali di jam 3 sore atau jam 4 sore. Sudah berapa ekor yang laku Pak? Alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah terjual 18 ekor. Biasanya pemesannya dari mana Pak? Pemesannya itu yang paling banyak itu daerah Surabaya dan Sidoarjo. Ya di Bangkalan juga ada, Gresik juga ada itu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.